Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, jadi pada video vlog kali ini saya akan menjelaskan mengenai resume materi pada mata kuliah kependudukan yang materinya sudah diberikan pada minggu lalu. Sebelumnya, sebelum saya menjelaskan hasil resume saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Izzuddin Ayat dengan NIM 61. Nah, kita langsung saja masuk ke pembahasan materi ya. Nah, jadi materi pertama yaitu mengenai pengantar kependudukan. Arti kependudukan atau yang biasa disebut dengan demografi ini diambil dari bahasa Yunani kuno, terdiri dari dua kata, yaitu yang pertama adalah demos yang memiliki arti penduduk dan yang kedua grapein yang memiliki tulisan. Nah, sehingga menjadi kata demografi yang jika kita terjemahkan dalam bahasa berarti memiliki arti tulisan yang berkaitan dengan penduduk atau masyarakat. Nah, kemudian terdapat pengertian demografi menurut para ahli. Yang pertama ada hasil Gillard yang mendefinisikan bahwa demografi ini melihat atau mempelajari manusia atau penduduk secara keseluruhan. Kemudian ada G.W. Barclay. Beliau menjelaskan bahwa demografi adalah gambaran secara numerik atau statistik tentang penduduk, dan penduduk atau population adalah satu kesatuan dari manusia yang diwakili oleh suatu nilai statistik tertentu. Kemudian yang ketiga ada Philip M. Hauser dan Otis Dudley Duncan menjelaskan bahwa demografi merupakan ilmu yang mempelajari jumlah, persebaran teritorial, komposisi penduduk, serta perubahannya dan sebab-sebab perubahan tersebut, di mana sebab-sebab perubahan tersebut biasanya timbul karena adanya beberapa faktor natalitas atau fertilitas, mortalitas, gerak teritorial atau migrasi, dan mobilitas sosial. Kemudian yang keempat selanjutnya ada pendapat dari Johann Schmidt. Ini beliau mendefinisikan bahwa demografi ini merupakan ilmu yang mempelajari hukum Tuhan yang berhubungan dengan perubahan-perubahan pada umat manusia yang terlihat dari jumlah kelahiran, kematian, dan pertumbuhannya. Nah, selanjutnya ini masih ada yang kelima ada dari David Figles menjelaskan bahwa demografi ini terbatas pada studi penduduk sebagai akibat pengaruh dari proses demografi, yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Selanjutnya ada pendapat dari Donald J. Bogu yang menjelaskan bahwa demografi ini mempelajari secara statistik dan matematik jumlah, komposisi, distribusi penduduk, dan perubahan-perubahannya sebagai akibat bekerjanya komponen-komponen pertumbuhan penduduk. Dan yang terakhir ada pendapat dari United Nations dan EU SSP yang menjelaskan bahwa kependudukan atau demografi ini merupakan studi ilmiah masalah penduduk yang berkaitan dengan jumlah, struktur, serta pertumbuhannya. Nah, dari pengertian secara bahasa dan pendapat beberapa ahli, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa definisi dari kependudukan adalah pemahaman mengenai data-data kependudukan dari data statistik dan yang didapatkan, juga perhitungan matematis yang dilakukan untuk melihat fenomena pada penduduk. Nah, demografi ini memberikan gambaran menyeluruh tentang perilaku penduduk, baik secara agregat maupun kelompok. Nah, karena demografi itu merupakan suatu statistik data yang didapatkan tadi. Dan dari demografi ini juga dapat diketahui struktur proses para penduduk. Kemudian ilmu demografi ini yang ada atau ilmu kependudukan ini terus berkembang seiring dengan perkembangan dan munculnya masalah-masalah yang ada pada masyarakat pada saat ini dan di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya
Terdapat ruang lingkup demografi, jadi terdapat dua, demografi murni dan demografi sosial. Nah, jadi demografi murni ini kalau sim, kita simpulkan ini, demografi murni lebih menekankan kepada penghitungan data statistik dan secara matematisnya saja. Nah, sehingga dari model demografi formal ini atau demografi murni tidak mampu menjawab tentang mengapa hal tersebut bisa terjadi. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan di demografi sosial, data yang dihasilkan dari demografi murni ini dijelaskan. Nah, jadi demografi sosial ini merupakan ilmu kependudukan penghubung antara penduduk dengan sistem sosial dengan harapan dapat memecahkan pertanyaan dasar yaitu bagaimana menambah pengertian atau pemahaman terhadap masyarakat melalui proses analisis kependudukan. Lalu ilmu demografi yang sempit berkaitan dengan teknik menghitung angka-angka tentang kondisi penduduk, sedangkan ilmu demografi dalam arti yang lebih luas ini lebih membicarakan angka-angka termasuk karakteristik penduduk seperti karakteristik sosial, ekonomi, termasuk etnik. Nah, selanjutnya, ruang lingkup ilmu kependudukan ini ada dua, ada analisis demografi dan analisis kependudukan. Penjelasannya kurang lebih hampir sama ya, di mana demografi ini lebih menekankan pada data statistik matematisnya, sedangkan analisis kependudukan menjelaskan faktor-faktor terjadinya, pemecahan masalah dari permasalahan kependudukan yang ada. Nah, ini tujuan, kemudian ada beberapa tujuan dari mempelajari ilmu kependudukan. Yang pertama, untuk mempelajari dan memahami kuantitas penduduk, perkembangan penduduk dan penyebabnya, perbandingan penduduk antar wilayah, komposisi atau distribusi penduduk berdasarkan wilayah, tingkat pertumbuhan penduduk, tingkat perkembangan penduduk dari waktu ke waktu, hubungan sebab akibat antara perkembangan penduduk dengan berbagai aspek sosial, ekonomi, budaya, dan lainnya, dan mempelajari dan memahami keterkaitan antar variabel demografi. Kemudian, kegunaan mempelajari ilmu kependudukan ini yaitu untuk dapat memecahkan permasalahan-permasalahan mengenai masyarakat atau kependudukan yang ada di tiap negara. Dan permasalahan kependudukan ini telah menjadi masalah umum yang banyak dihadapi oleh setiap negara yang ada di dunia. Nah, dari data kependudukan yang didapatkan ini bisa diketahui bagaimana perencanaan yang sekiranya bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat itu sendiri. Nah, itu tadi dari jurnal, dari materi 1. Selanjutnya ini ada materi 2 mengenai geografi kependudukan. Oke, lanjut. Nah, pengertian geografi penduduk yaitu salah satu cabang ilmu geografi manusia yang mempelajari tentang perbedaan dan persamaan aktivitas manusia dalam ruang sebagai hasil dari interaksi antar manusia dalam memanfaatkan lingkungan. Nah, ini merupakan kurang lebih pemetaan dari geografi penduduk yang ada seperti ini. Nah, kemudian pengertian geografi penduduk menurut para ahli ini terdapat beberapa. Yang pertama dari Ananta menjelaskan bahwa studi kependudukan dan geografi penduduk ini merupakan studi kependudukan dan mempelajari variabel-variabel demografi. Kemudian Clarke menjelaskan bahwa geografi penduduk ini mempelajari penduduk menyangkut distribusinya, komposisinya, dan pertumbuhannya pada ruang yang bervariasi, serta keterkaitannya dengan wilayah tersebut pada suatu waktu tertentu. Selanjutnya ada Bintaro menjelaskan bahwa geografi penduduk ini merupakan ilmu yang mempelajari sebaran dan dinamika pola demografi penduduk. Lalu ada James yang menjelaskan bahwa geografi penduduk merupakan kajian geografi penduduk pada saat itu, terutama untuk mengetahui dan mengenali adanya perbedaan jumlah penduduk dan keanekaan penduduk antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Yang terakhir ada Zelinski yang menjelaskan bahwa geografi penduduk ini merupakan
isinya mempelajari geografi penduduk yang dikaitkan dengan aspek ruangan. Nah, geografi kependudukan ini dalam ilmu kependudukan ini merupakan objek atau kajian yang dibahas dalam geografi penduduk yang di dalamnya membahas permasalahan yang ada dan terjadi pada penduduk. Kemudian sumber data dalam geografi penduduk ini ada 3, sensus penduduk, kedua survei penduduk, dan ketiga registrasi penduduk. Nah, jadi akan saya jelaskan ya. Sensus penduduk ini merupakan pendataan secara menyeluruh terhadap penduduk atau masyarakat yang ada pada suatu wilayah. Kemudian survei penduduk memiliki perbedaan dengan sensus di mana pada survei ini hanya mengambil beberapa sampel tertentu yang dianggap dapat mewakili keseluruhan dari penduduk pada suatu wilayah. Nah, sedangkan registrasi penduduk sendiri merupakan pendaftaran dari data-data penduduk yang nanti akan dimasukkan dalam data kependudukan. Selanjutnya, peralatan pada geografi penduduk ini ada 7. Yang pertama ada bilangan, kedua angka, rasio, proporsi, konstanta, ukuran kohort, dan yang terakhir ukuran periode. Nah, kemudian setelah materi kedua mengenai geografi penduduk, selanjutnya ada materi 3 mengenai konsep demografi. Kembali di awal-awal kita membahas mengenai menurut para ahli. Yang pertama dari USSP tahun 1982 bahwa konsep kependudukan ini adalah merupakan ilmu sains yang mempelajari mengenai penduduk, terutama mengenai jumlah penduduk, struktur serta perkembangannya. Kemudian yang kedua ada Philip M. Hauser dan Dudley Duncan. Jadi mereka menjelaskan bahwa bahwa ini merupakan ilmu yang mempelajari jumlah penduduk, komposisi, dan persebarannya, serta sebab-sebabnya. Yang ketiga dari Mantra, demografi ini mempelajari struktur dan proses penduduk suatu wilayah. Nah, ruang lingkup dari demografi itu pada kehidupan ini sangat luas. Jadi ilmu demografi ini bisa digunakan dengan keilmuan lainnya seperti kesehatan, hukum, geografi, ekonomi, psikologi, dan sosiologi pada suatu masyarakat atau penduduk di suatu wilayah. Nah, selanjutnya, mohon maaf. Nah, manfaat dari demografi ini, nah ini sudah diringkas. Yang pertama adalah mempelajari jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk dan sebabnya pada suatu wilayah. Yang kedua, menjelaskan pertumbuhan penduduk pada masa lalu dan memperkirakannya untuk pertumbuhan penduduk pada masa depan. Yang ketiga, mengembangkan hubungan sebab akibat antara perkembangan penduduk dengan berbagai aspek pembangunan sosial, ekonomi, budaya, politik, lingkungan, dan juga keamanan. Dan yang keempat yaitu mempelajari dan mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan konsekuensi pertumbuhan penduduk di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya dari konsep kependudukan ini lahir teori-teori tentang kependudukan. Nah, 3 yang saya yang saya rangkum saat ini, yang saat itu mendapatkan 3 teori umum. Yang pertama ada teori Malthusian, kedua teori Marxis, dan yang ketiga teori kependudukan modern. Nah, jadi yang pertama ada aliran Malthusian. Ini dicetuskan oleh Malthus dan beliau menjelaskan bahwa pertumbuhan penduduk akan terjadi dengan cepat. Mohon maaf. Jadi pertumbuhan penduduk akan terjadi dengan cepat apabila tidak dilakukan pembatasan. Dampaknya dari pertumbuhan penduduk yang terjadi dengan cepat adalah adanya potensi kekurangan bahan makanan karena kebutuhannya yang sangat tinggi. Nah, dari tanggapan Malthus ini, dari
dari tanggapan Malthus ini mendapat beberapa kritikan karena dalam pendapatnya Malthus ini tidak memperhatikan teknologi pertanian yang memungkinkan untuk memproduksi makanan lebih cepat dan lebih banyak. Kemudian teknologi transportasi di mana transportasi ini memungkinkan menjangkau daerah-daerah yang mungkin kesulitan bahan makanan. Kemudian Malthus juga tidak melihat pada pendapatnya ini, pada alirannya ini, usaha pembatasan kelahiran yang ada, dan Malthus sendiri tidak melihat bahwa peningkatan kesejahteraan ini meningkatkan kesejahteraan yang ada pada masyarakat dapat menekan laju pertumbuhan penduduk yang ada pada saat itu. Oke, selanjutnya terdapat aliran neo-Malthuisme. Jadi aliran ini merupakan pendukung pendapat Malthus, namun pada praktiknya lebih radikal. Contohnya ini, nanti contohnya akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Nah, jadi bumi digambarkan sebagai sebuah kapal yang memiliki bahan dan persediaan makanan yang sangat terbatas, dan lalu pada suatu saat persediaan tersebut akan habis dan menimbulkan malapetaka. Nah, hal ini juga dibahas dalam 2 buku, disetujui dan pendapat ini disetujui dan ditulis dalam 2 buku yang intinya menuliskan tentang yang pertama, bumi itu sudah terlalu banyak penduduknya atau manusianya, dan potensi terjadinya kelangkaan pangan karena pertumbuhan penduduk yang mungkin tidak terkendali. Nah, pendapat dari aliran neo-Malthuisme ini disetujui oleh para ahli biologi karena alam sendiri memiliki batas kapasitasnya sendiri. Namun para ahli ilmu sosial tidak menyetujuinya karena tidak memasukkan unsur sosial dan budaya. Nah, selanjutnya ini terdapat semacam diagram dari aliran Malthusian dan neo-Malthusian. Nah, jadi yang pertama saya akan menjelaskan aliran Malthusian. Jadi dalam penjelasannya, dalam pendapatnya, harus dilakukan yang namanya penekanan angka penduduk pada masyarakat. Terdapat 2 cara, yaitu preventive checks. Preventive checks ini merupakan cara pencegahan atau penurunan angka kelahiran. Preventive checks ini memiliki 2 cara, yaitu moral restraint. Dengan cara moral restraint ini menahan nafsu seksual, sedangkan vice ini dengan menggunakan cara-cara yang mungkin untuk menekan angka kelahiran. Jalan lain seperti mungkin keguguran atau homoseksualitas. Nah, sedangkan positive checks ini merupakan penekanan angka jumlah penduduk dengan dua cara. Yang pertama, phase ini merupakan penurunan jumlah penduduk karena kejahatan seperti misalnya pembunuhan, sedangkan misery ini definisinya adalah kemelaratan. Jadi pengurangan pada masyarakat atau penduduk yang contohnya disebabkan akibat dari pandemi atau epidemi. Nah, selanjutnya aliran neo-Malthusian ini telah dijelaskan sebelumnya lebih radikal dalam penyampaiannya. Dalam prakteknya ini menyarankan pada cara preventive checks, yaitu penurunan angka kelahiran bayi dengan penganjuran penggunaan kontrasepsi. Nah, seperti itu. Selanjutnya terdapat aliran dari Marxis yang dipelopori oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Nah, jadi Marx ini menentang saran moral restraint
oleh Malthus, yaitu yang tadi penahan nafsu seksual, karena menurutnya jumlah penduduk yang banyak dapat meningkatkan jumlah produksi suatu barang. Nah, kemudian pendapat Malthus ini banyak disetujui oleh negara-negara kapitalis yang contohnya ada di Eropa Barat dan Amerika, sedangkan pendapat Marx ini disetujui oleh negara-negara komunis. Kemudian Marx juga menyatakan bahwa hukum kependudukan di negara kapitalis berbeda dan berkebalikan, di mana angka kelahiran dan kematian penduduk yang ada lebih tinggi. Namun pernyataan ini mendapat kritikan karena pada kenyataannya tidak demikian. Pertumbuhan penduduk yang ada pada negara komunis memiliki presentasi yang sama dengan negara-negara lainnya. Nah, selanjutnya ada teori-teori kependudukan modern. Jadi pada akhir abad 19 dan hingga awal abad 20, pendapat dari Malthus dan Marx mengalami formulasi kembali atau beberapa penyempurnaan. Yang pertama ada teori fisiologi ekonomi. Yang pertama ini menurut John Stuart Mill. Jadi Mill setuju bahwa laju pertumbuhan penduduk dapat melampaui laju persediaan makan yang ada dan masyarakat dapat mempengaruhi perilaku demografinya. Namun Mill menyalahkan pendapat Marx yang menurutnya kemiskinan tidak disebabkan oleh sistem kapitalis. Menurut Mill juga, apabila terjadi kekurangan bahan makanan pada suatu wilayah, maka hal itu hanya bersifat sementara. Jadi wilayah tersebut untuk mengatasinya dapat melakukan impor bahan makanan atau melakukan migrasi ke tempat baru yang lebih memungkinkan. Lalu pada terakhir dia menyarankan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ini bisa bertujuan untuk menekan atau mengendalikan jumlah pertumbuhan penduduk yang ada. Selanjutnya ada Arsène Dumont. Nah, ia menyatakan bahwa teori penduduk baru yang disebut dengan teori kapilaritas sosial. Jadi kapilaritas sosial ini mengacu pada keinginan seseorang untuk mencapai kedudukan yang tinggi di masyarakat. Konsep ini dibuat berdasarkan atas analogi bahwa cairan akan naik pada sebuah pipa kapiler. Nah, selanjutnya ada Emil Durkheim. Jadi dia berpendapat, jadi dia lebih menekankan pada akibat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Jadi dia berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk yang tinggi akan menimbulkan persaingan untuk mempertahankan hidup di mana setiap orang akan berusaha meningkatkan pendidikan dan keterampilan, juga mengambil spesialisasi tertentu. Selanjutnya ada teori dari Michael Thomas Sadler dan Doubleday. Jadi mereka berpendapat bahwa reproduksi manusia dibatasi oleh kepadatan penduduk yang ada. Jadi jika kepadatan penduduk tinggi, maka reproduksi atau pertumbuhan penduduk menurun. Nah, namun hal ini ditentang karena pendapat tadi itu tidak sama dengan yang terjadi di Cina, Jawa, dan India, di mana terdapat kepadatan penduduk, angka pertumbuhan penduduknya juga tinggi seperti itu. Nah, teori Doubleday ini hampir sama dengan teori Sadler, hanya titik tolaknya berbeda. Kalau Sadler mengatakan bahwa daya reproduksi pendukung berbanding terbalik dengan tingkat kepadatan penduduk, maka Doubleday berpendapat bahwa daya reproduksi penduduk berbanding terbalik dengan bahan makanan yang tersedia. Kemudian tingginya tingkat kemakmuran dapat menurunkan reproduksi manusia, sedangkan jika kemakmuran rendah, maka manusia akan melakukan segala cara untuk mempertahankan hidupnya seperti bereproduksi. Nah, selanjutnya ada teori teknologi. Jadi pendapat dari Malthus dan Marx ini tidak disetujui. Ini disebabkan karena teknologi yang ada pada saat ini telah mampu untuk memperbanyak produksi pertanian dan mengimbangi tingkat pertumbuhan penduduk. Seperti itu. Nah, selain itu negara kaya juga dapat membantu negara-negara miskin sehingga seluruh negara memiliki kesejahteraan yang sama. Nah, namun teori dari Malthus dan teknologi ini ditentang atau tidak sesuai karena tidak memperhatikan masalah sosial, karena faktanya yang terjadi di lapangan di mana pendistribusian pendapat yang ada itu tidak merata.
Nah, itu tadi pembahasan dari 3 jurnal, 3 materi maksud saya. Persamaan yang didapat itu adalah sama-sama membahas dan kita terdapat struktur dan komposisi. Kemudian hasil dari ketiga jurnal dapat digunakan untuk memahami pengertian demografi atau kependudukan untuk mengetahui kondisi penduduk, perencanaan untuk pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan pada masyarakat. Nah, sedangkan perbedaan yang ditemukan itu ini materi pertama membahas mengenai kependudukan atau demografi secara umum. Nah, kemudian materi kedua mengenai geografi penduduk yang menjelaskan tentang demografi, dan materi ketiga membahas mengenai konsep dari kependudukan yang lebih difokuskan pada teori-teori kependudukan. Nah, itu tadi penjelasan resum saya yang mungkin cukup panjang lebar. Nah, terima kasih telah mau menonton video saya dari awal sampai akhir. Atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.